Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afran Rizal Rashid dari kelas peternakan kelas B. NIM saya yaitu 225050113024. Di sini saya akan menyampaikan review film dari film dengan judul Before the Flood. Before the Flood ini merupakan judul film dokumenter yang menceritakan tentang perubahan iklim yang terjadi pada belahan bumi yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yang berujung pada dampak lingkungan yang nyata. Film ini ditulis oleh Mark Monroe dan National Geographic yang memproduksinya. Dirilis pada tahun 2016, yang disutradarai oleh Fisher Stevens. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 36 menit ya. Film ini pun dibintangi oleh aktor yang terkenal dengan nama Leonardo DiCaprio. Film ini menjelaskan tentang akibat perbuatan manusia yang berdampak buruk pada lingkungan yang menyebabkan lingkungan rusak. Namun, dalam hal ini, pemerintah tidak percaya bahwasannya terjadi perubahan iklim yang terjadi pada bumi. Mereka pun berusaha menolak pandangan dari ilmuwan tentang perubahan iklim. Dalam film Before the Flood ini, pemerintah menganggap ilmuwan sebagai alat daripada ilmuwan untuk mendapatkan uang asas pengetahuan yang dianggap tidak mengikuti atau dalam luar naluri manusia. Leonardo DiCaprio juga mengeksploitasi alam yang terjadi di mana-mana, seperti pembangunan gedung tinggi, pabrik-pabrik, penebangan hutan sembarangan atau secara ilegal, penambangan fosil, dan penyumbang karbon terbesar yang berefek pada perubahan iklim. Pada film, Leonardo DiCaprio berkunjung di berbagai daerah negara-negara yang dianggap sebagai negara penyumbang karbon terbesar di dunia, seperti China, India, dan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan review filmnya, kita nonton trailer filmnya dulu yuk. Sebentar, kita lupa untuk menayangkan trailer terlebih dahulu. Silakan ditonton. We've known about this for decades, for over half a century. Try to have a conversation with anyone about climate change, people just tune out. Climate change. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. The truth is, the more I've learned about this issue and everything that contributes to the problem, the more I realize how much I don't know. Oh my God! Look at how violent that is. Paradise that has been degraded and destroyed. We're knowingly doing this. I just want to know how far we've gone and if there's anything we can do to stop it. The U.S. has been the biggest emitter of greenhouse gases in history. You're a fossil-addicted country. We are doing more investment in solar today than the U.S. is. Half the people in office still don't believe in climate change. Why do you think there is such opposition about the science? I think it's politics. People are so arrogant to think they can change climate. Environmental issues have become the biggest reason for mass demonstrations. We want to hold them accountable. This is the most important issue of our time. Question is, can we change our course in time? You need 100 gigafactories to transition to sustainable energy. That would make the United States The whole world. The whole world. All energy. That sounds manageable. All that I've seen on my journey shows us we have the means of stopping this devastation. Politicians do what the people want them to do. Once the American people are convinced, the politicians will fall in line very quickly. If we keep pushing
There's no reason why we can't solve this problem. The world is now watching. We ask you to protect it. Are we and all living things we cherish our history? Lanjut ke videonya. Pada saat dia berkunjung di Indonesia, tepatnya di hutan Sumatera, di sini film ini menceritakan tentang adanya pembakaran hutan Sumatera yang dilakukan untuk penanaman pohon sawit atau kelapa sawit yang dilakukan secara besar-besaran. Akan tetapi pembakaran hutan ini diizinkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Leonardo pun mengunjungi negara industri atau aliansi yang dianggap ramah lingkungan, seperti industri pembuatan robot. Bukannya malah ramah lingkungan, tetapi pabrik ini akan menambah banyak penyumbang karbon dioksida. Yang menarik dari film ini adalah ajakan kepada individu yang mengurangi karbon dengan cara mengganti makanan yang tidak banyak menyumbang kerusakan lingkungan. Dan pemerintah harus mengubah kebijakan politik yang harus diawali dari opini dari publik. Leonardo pun mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan isu lingkungan di forum PBB. Dan yang terakhir, dia menyadarkan negara tentang pentingnya lingkungan. Ia juga memberi solusi terhadap global warming dengan cara melakukan perubahan pada diri kita sendiri khususnya. Oke, untuk sekian dari review film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.